Nah, lalu berikutnya lagi. Nah, Pak, bagaimana diagramnya? Ya, jadi oh, nah ini kita lihat diagramnya dulu. Nah, prakualifikasi ini memang kita bisa mengundang dari calon rekanan yang memang pernah bekerja sama dengan pihak pengguna jasa ya, pengguna jasa, kemudian ataukah memang mau diumumkan terbuka, tanda terbuka, itu pun dimungkinkan untuk memasuki tahap prakualifikasi. Nah, tentunya tahapan ini memang sebatas baru menyerahkan dokumen administrasi seperti company profile ya, bicara mengenai legalitas, bicara mengenai pengalaman, bicara mengenai nilai proyek. Kemudian juga selain itu adanya surat pernyataan berminat sebagai penyedia jasa konstruksi. Ya, nah ini tahapan yang ada di prakualifikasi. Maka yang pertama itu memang ya calon-calon yang berminat. Pak, boleh nggak seandainya kita itu sebagai calon penyedia jasa ya diundang tapi kita nggak minat, ya boleh saja gitu. Ya, memang secara legal ya kan mestinya kita membalas surat undangan itu apakah kita berminat atau nggak berminat. Nah seringkali itu kan tidak direspon. Nah memang kalau tidak direspon itu kan ada dua kemungkinan, memang satu susahnya belum sampai ataukah memang sebenarnya tidak minat. Tapi memang jarang lah ya orang atau calon penyedia itu mengatakan tidak berminat, itu jarang begitu. Artinya dengan respon yang dalam yang berbeda ya, misalkan dengan wah maaf ini kami sedang penuh pekerjaannya begitu kan. Nah itu pun juga bisa sebagai bentuk penolakan, ketidakminatan begitu gitu sih itu. Nah, nah kemudian kalau berminat apa yang harus diserahkan dokumennya. Nah ini kan bisa jadi untuk penyedia ini kita boleh boleh mengundang sebanyak mungkin ya, tetapi juga hati-hati kalau sebanyak mungkin juga nanti kita juga bisa kerepotan juga begitu. Nanti repotnya adalah pada saat kita mau menyeleksi itu di tahap kualifikasi, seandainya 9 ini berminat, sampai nanti evaluasi itu penentuan menang juga tidak mudah untuk melakukan seleksi penetapan dari pemenang ini. Ya, calon misalkan contoh ini, calon penyedia jasa pelaksanaan ada kontraktor 1, 2, 3, 4, sampai 9. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan dari 9 ini dievaluasi, ya, misalkan dari segi administrasinya, oh ya ini bentuk badan hukumnya adalah PT, kemudian memang dia punya spesialis dari apa yang akan kita tawarkan sesuai. Kemudian pengalaman pekerjaan, nah sudah pernah dengar saja begitu. Lalu berapa nilainya, kemudian jumlah tenaga ahlinya. Lalu memang ada kemungkinan ya, kalau Pak di swasta itu kalau mendampingi owner kadang juga Pak minta laporan pajak ya 1 tahun terakhir gitu kan, untuk sebenarnya sebagai dasar untuk menilai kemampuan finansialnya itu ya. Kemudian ya tentunya ya tadi pajak lah ya. Nah itu sebagai lampiran di dalam apa, sebagai salah satu ketentuan di dalam penilaian prakualifikasi ini. Nah kemudian Pak seandainya nggak lulus itu boleh nggak Pak menyusulkan begitu dokumen yang dianggap kurang begitu kan? Ya tidak boleh ya. Jadi satu kali menyerahkan dokumen itu ya kita mesti evaluasi, kalau tidak lulus ya sudah gitu. Tetapi di beberapa saat yang lalu tuh ada yang begini, misalkan ya yang diundang adalah sebut misalkan PT A begitu ya, dia lulus di prakualifikasi, dan di tahap kualifikasi, Pak boleh nggak Pak yang maju adalah anak perusahaan kami. Wah, waktu ngundang itu yang diundang itu adalah induknya, PT induknya atau anak perusahaannya, itu
kadang bisa jadi bermasalah begitu. Ya. Nah, lalu yang kedua, Pak boleh nggak Pak? Kami KSO gitu ya, sama operasional begitu. Lah, sepanjang undangannya itu memang diizinkan untuk KSO ya kenapa tidak? Jadi memasukkan dokumennya itu prakualifikasi ini memang sebagai dokumen sebagai dua corporate itu maju sebagai satu. Jadi misalkan A dan B nanti KSO begitu kan. Nah, itu apakah uh, diizinkan nanti pada saat evaluasi ini kan di awal memang sudah disampaikan begitu undangan ini gitu. Lalu ketika ditulis bagaimana ya sudah karena gugur pada prakualifikasi ini adalah banyak berhubungan dengan masalah administrasi dari corporate begitu ya. Nah terus berikutnya lagi Pak Paulus bagaimana ya mesti melanjutkan yang namanya tender lelang begitu ya. Nah Pak apa yang harus diselesaikan? Nah biasa kalau sudah lolos prakualifikasi ini mestinya diundang untuk unwasing ya. Jadi sekali lagi dari pihak owner akan mengundang bersama perencana ya, bersama kalau ada MK kan MK dan kemudian perencana MK dan owner begitu ya, menjelaskan skop atau ruang lingkup pekerjaan yang akan ditenderkan. Nah, di tahap unwasing ini bagi penyedia jasa yang sudah lulus di tahap prakualifikasi itu boleh bertanya apa saja yang sekiranya memang tidak tercantum atau belum tercantum di dalam dokumen gambar rencana RKS dokumen gambar rencana dan RKS begitu kan. Nah, kemudian biasa untuk masalah bill of quantity, bill of item tergantung waktunya. Kalau waktunya pendek kita biasa akan memberikan bill of item dan bill of quantity, BQ atau volume. Tapi kalau waktunya masih cukup panjang gitu ya, kita hanya memberikan bill of item dan satuan begitu. Selebihnya seandainya ada yang belum tercantum boleh menambahkan item tapi di luar halaman yang terpisah begitu. Nah, kemudian unwasing ini memang kan menjelaskan skop dari proyek sehingga apa yang belum dan tidak tercantum itu boleh diklarifikasi, boleh ditanyakan. Kemudian masa pemasangan dokumen penawaran kapan begitu. Itu semua ada di dalam tahap unwasing ini. Nah, Pak saatnya sudah ikut unwasing tapi tidak ngirim, bagaimana Pak? Ngirim dokumen penawaran? Ya di drop. Tapi Pak ngirim Pak, tapi terlambat, ya di drop juga begitu. Lah itu menghindari hal-hal yang akan bersinggungan dengan integritas begitu, akan sangat sulit sebetulnya kalau terlambat 1 menit pun Anda izinkan, itu menjadi presiden buruk bagi proses pengadaan barang dan jasa ini begitu. Oleh karena itu memang harus ya strict di dalam pengadaan barang dan jasa ini. Nah lalu kalau setelah dievaluasi, nah biasanya ini kalau di tahapan ini tergantung metode yang mau dipilih. Apakah semata-mata akan bicara mengenai nilai angka yang ditawarkan yang paling optimal yang dipilih, ataukah ada lain? Biasanya ya kalau di swasta itu kan memang banyak mengadop apa yang ada di model di pemerintah begitu ya. Nah kemudian pakailah kadang menggunakan sistem merit begitu kan. Misalkan merit itu 60-nya adalah admin, 40-nya itu adalah teknis atau harga begitu kan. Nah, lalu semua dikalikan 60% untuk administrasinya, 40 dikalikan dengan hal teknis seperti metode kerja, nilai rupiah itu kelompoknya teknis begitu. Nah, dari sini nanti di ranking mana yang punya ranking paling besar. Nah, kondisi seperti ini kadang-kala ada beberapa kontraktor yang memang tertib admin, ada juga ya. Tetapi ada juga yang tidak terbiasa dengan admin project yang rapi ya. Jadi cara menyajikan dokumen, kelengkapan dokumen itu tidak ada jaminan bahwa kontraktor gede-gede itu juga tertib, tapi yang kecil pun juga yang tertib juga ada juga begitu. Nah itu dibobot kemudian nanti kan masalah sebuah angka ini yang kan di ranking begitu, mana yang punya nilai
yang baik yang kan untuk ditentukan sebagai pemenang. Nah, di swasta memang jarang ada masa sanggah ketika sudah evaluasi, kemudian memberitahukan calon menang, bukan menang loh ya, calon pemenang itu kepada semua yang lulus pada tahap kualifikasi tahap tender ini. Nah, kemudian ditunggu ada masa sanggah, ada nggak sanggahan, ada nggak yang tidak setuju dengan calon pemenang ini? Ya, kalau swasta itu jarang sebetulnya ada masa sanggah ini ya. Nah, tapi kalau di pemerintahan mungkin saja ada masa sanggah begitu kan. Si A yang menang belum tentu yang si C atau D itu bisa menerima keputusan tersebut begitu kan. Diberikan kesempatan untuk menyanggah gitu. Nah, kalau memang sudah selesai lulus ya, kemudian baru tentunya akan menetapkan calon pemenang. Ya, secara prinsip proses dari diagram pengadaan itu akan melalui tahap seperti ini begitu. Jumlahnya setiap di tahapan mau yang diundang itu bebas. Ini berlaku juga untuk konsultan perencana, untuk MK, untuk pengawas itu berlaku in prinsip tipikal begitu ya. Nah, kalau sudah nggak ada yang nyanggah, kemudian maka diterbitkanlah SPK, lalu baru kontrak. Nah, kadang-kala itu berbagai macam user atau owner itu berbeda-beda caranya membuat kontrak. Saya pernah lama ini ada satu pekerjaan juga sebagai MK gitu ya. SPK dan kontrak itu digabung. Ya, biasanya itu kan SPK dulu baru kontrak kan, karena kontrak itu kan merinci dari SPK. SPK itu sebagai bukti bahwa si A itu sebagai penyedia jasa terpilih, kemudian diberi kesempatan 2 minggu untuk persiapan di lapangan. Nah, nanti sambil jalan itu kontraknya akan mulai disusun begitu. Beberapa kali itu SPK baru kontrak, tapi ada juga organisasi atau owner itu yang ya Pak ini SPK ya kontrak begitu, ya sudah kita ikuti aja. Bahkan memang tidak mudah mengubah pola ini. Pak juga sempat bicara dengan owner Pak Heru adalah salah satu bank swasta gitu ya. Memang tidak mudah. Pemahamannya itu mengenai dokumen kontrak itu juga pemahamannya ya gabungan di SPK dan kontrak. Selain itu Pak bagaimana ada juga yang ya dengan owner yang sama ya kerja 2 bulan Pak karena ini cukup panjang prosesnya ada Pak kerja dulu aja. Iya, lagi-lagi memang rasanya kurang nyaman ya bekerja tanpa ada sebuah SPK. Tapi memang ownernya begitu. Nah oleh karena itu satu sisi ya selama proses bekerja ini juga mau tidak mau mengedukasi owner juga bagaimana bertata cara yang benar begitu kan. Nah itu adalah tugas kita. Artinya mari selain kita bekerja sebagai engineer, di konsultan, di kontraktor itu ada baiknya juga kita memberikan edukasi bagi pengguna jasa sehingga benar bahwa harusnya itu ya yang kalau kita bicara kepada konsep di dalam pengadaan harus seperti ini Bapak Ibu sekalian begitu. Dan saya kira itu menjadi hal yang sah-sah saja ya untuk menyampaikan atau mengedukasi begitu. Ya. Unik-unik lah artinya ketemu owner itu kadang-kadang itu banyak ragam ya, banyak model yang aneh-aneh begitu ya. Nah, kemudian ini Pak sudah sampaikan mengenai prakualifikasi. Ya. Kualifikasi itu disampaikan bahwa ditentukan oleh kualitasnya. Ya, jadi kualitas kita sudah banyak belajar di project management maupun di CM ya, bukan hanya pada fisik tetapi juga mengelola corporate sehingga menjadi leading di kelasnya begitu ya. Kalau kita lihat sih mungkin kontraktor hari ini ya mungkin jumlahnya bisa ribuan ya, tetapi kalau bicara Pak yang betul-betul memang punya sebuah quality yang baik sebagai kontraktor nasional ya, swasta nasional ataupun kontraktor plat merah yang berkualitas juga cukup banyak juga begitu ya. Kita bisa lihat cara bekerjanya, bahkan juga dalam rekodnya pun juga kita bisa lihat segmen pasarnya juga kita bisa membaca sih kelas ini kontraktor ini di mana sih kelasnya begitu sih. Nah, kualitas penyedia jasa itu adalah kesesuaian jasa konstruksi dengan kebutuhan jasa konstruksi ya. Selalu kalau bicara mengenai mutu itu kan pasti harus bisa memenuhi
ekspektasi, bicara mengenai pemenuhan standar yang harus dipenuhi. Nah, selalu ya hal-hal seperti ini itu kualitas itu kan sebetulnya kalau kita sudah bicara mengenai kualitas suatu produk itu artinya bahwa produk tersebut itu harus bisa diukur dan terukur. Jadi jangan pernah bicara kualitas kalau tidak ada ukurannya dan tidak bisa diukur, itu bukan kualitas begitu ya. Nah, beberapa yang dimaksud dengan karakteristik kualitas itu satu, aspek legal ya, tentunya pasti punya akte pendirian legal perusahaan. Kemudian SDM-nya ya sudah berkali-kali Pak sampaikan, pembuktiannya ya dalam bentuk sertifikat keahlian ya. Kemudian jumlah SDM yang berhubungan dengan perusahaan di level eksekutif maupun di engineer. Nah, kita bisa lihat kapasitasnya ya, ada direktur marketing, direktur operasional, direktur project director. Ya, kita bisa seperti apa sih itu organisasinya begitu. Kemudian kepemilikan alat ya dan bangunan, artinya jumlah alat yang dimiliki, alat berat, alat ukur, ya, kemudian asetnya dia miliki, ya, itu seberapa besar, seberapa banyak begitu yang dia miliki, ya. Kemudian aspek finansial itu kita bisa lihat tadi Pak sampaikan, kita di dalam prakualifikasi kita juga akan meminta yang namanya laporan pajak tahunan begitu kan, 2-3 tahun terakhir kita minta itu sebagai cerminan seberapa sehat kondisi keuangan yang ada di calon penyedia jasa. Ya kadang-kadang itu kan prakteknya loh ya, beberapa itu kan kontraktor yang artinya DP, dapat DP dan proyek kemudian diputar di tempat lain lagi untuk mengerjakan dipakai untuk menempatkan material di proyek yang lain ya, sehingga sebenarnya cash flow-nya nggak sehat begitu loh. Jadi dapat dari proyek A dipakai untuk proyek B dipakai untuk C dipakai A, terus begitu ya, itu kan sebuah cerminan bahwa sebenarnya tidak sehat kondisi keuangannya begitu ya. Nah, kemudian pada sampaikan tadi mengenai prakualifikasi, adalah proses penilaian kualitas penjasa konstruksi, bicara mengenai kompetensinya, kapabilitas usaha ya sebelum mengikuti proses tender, seleksi dan penetapan dari pemenang ya. Nah, kemudian apa kriterianya kualifikasi ya, ini yang dicek lah, yaitu pertama itu kaitan dengan legal perusahaan, ada nggak akte pendiriannya ya, kemudian kompetensi teknis lah ya, pengalaman, jam terbang ya, SDM peralatan ya, keuangan perusahaan. Nah, kemudian kalaupun misalkan poin 1, 2, 3, 4 sudah oke, tetapi sekarang ini dia sedang proyek apa, jangan-jangan memang secara pemenuhan legal dia punya, kompetensi punya, Pak, tapi kalau sekarang dia pegang 5-6 proyek bagaimana? Nah, itu juga kita perlu klarifikasi saat nanti dikualifikasikan, kalau memang ditentukan sebagai calon pemenang. Pegang 6 proyek masih mampu nggak? Begitu, itu kan menjadi sebuah pertanyaan begitu. Banyak proyek, terus nanti cash flow-nya jadi terganggu ya. Seperti itu, maka kita perlu mengklarifikasi ya. Kemudian juga bukan tidak mungkin ya, kita juga perlu melihat rekodnya. Pernah nggak ada sejarah sengketa atau perselisihan, lalu sampai di level mana diselesaikan begitu ya. Ini kan sebagai bagian supaya kita tuh tidak terlibat atau menghindari dispute ya, klaim yang tidak pada tempatnya begitu ya. Yang lain itu juga bisa ditambahkan ya, guidance ini sebetulnya masih bisa dikembangkan nantinya, terutama bagi swasta lah ya, itu kita bisa menambahkan item lain. Mungkin juga seperti sekarang itu kan memang yang agak tren itu kan mengenai TKDN, tingkat kandungan dalam negeri ya, produk material produk yang digunakan itu sampai sejauh mana, atau pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan material yang harus diimpor ya, yang tidak ada di Indonesia bagaimana.
juga termasuk tenaga ahlinya. Ya, apakah pernah ada proses transfer of knowledge dengan konstruksi luar begitu. Lalu pengalaman ketiga yang dilihat itu adalah pernah nggak berkasus atau proyeknya itu membawa korban sampai meninggal, misalnya seperti itu. Nah, atau mungkin yang sering disampaikan oleh teman-teman di presentasi itu kan pernah nggak punya rekod kegagalan konstruksi. Nah, itu semua menjadi rekod tambahan yang meskipun di dalam dokumen prakualifikasi mungkin tidak tersampaikan, tapi kita masih jeli sebagai pengguna jasa itu ya Anda bisa melakukan tracing begitu kan, Anda googling namanya apa, lah, punya nggak rekod seperti itu. Nah, itu beberapa tambahan di tahapan prakualifikasi. Kemudian ini adalah prosedur prakualifikasi diumumkan atau kadang kalau swasta kita yang mengundang lah ya, mengundang calon rekanan begitu. Nah, pada saat pengambilan dokumen prakualifikasi oleh calon jasa ini, kalau pengambilan dokumen, pertanyaan Pak, kalau ngambil bayar enggak Pak? Iya, ngambil dokumen itu bayar begitu ya. Sebetulnya hanya sebatas ya untuk kompensasi penggantian biaya fotokopi atau perbanyak dokumen lah. Di sini kita tidak cari untung, tetapi teknisnya itu mengganti biaya fotokopi juga di sana ada kontennya sebetulnya yang implisit lah ya, itu ada semacam paten ya, hak desain begitu ya. Nah, kemudian setelah itu batas pemasukan dokumen prakualifikasi oleh calon penyedia jasa. Nah, yang biru itulah dilakukan oleh pengguna jasa konstruksi, artinya oleh owner, tapi yang kuning itu dilakukan oleh calon atau penyedia jasa konstruksi. Nah, kemudian dievaluasi atau dinilai, kalau ini pada saat penilaian ini memang tidak perlu harus diundang secara langsung atau diundang kemudian interview tidak, tapi kita cukup membaca, nanti kita klarifikasi biasanya pada saat tahap tender ya. Itu yang kita mesti lakukan, kita mesti mengundang untuk mengklarifikasi, sekaligus ini pun juga diklarifikasi legalitasnya perusahaan, pengalaman dan seterusnya. Kemudian juga ujung-ujungnya adalah nilai penawaran sih yang akan dinilai pada tahap di tahap evaluasi setelah tahap kualifikasi begitu. Ini hasilnya 2. Lulus atau tidak. Kalau ya, nanti pasti akan diumumkan, akan diundang kembali untuk memberikan penawaran ya terhadap proyek yang ditawarkan kepada mereka. Itu. Yang enggak bagaimana ya juga diumumkan, jadi fair ketika siapa yang lolos, tetapi bukan dalam bentuk misalnya kalau swasta itu kan akan disampaikan calon yang lulus ya ke semua peserta, tidak diumumkan secara publish begitu ya. Kalau pemerintah akan diumumkan, tapi kalau swasta itu dikirim surat by surat satu persatu begitu, dikirimkan ke mereka semua. Ya, ini saya sudah sampaikan dokumen yang harus dilampirkan pada saat mengikuti prakualifikasi. Ya, ini semua harus dilampirkan ya, dari akta pendirian, kemudian ijazah, kemudian kalau memang punya SK boleh dilampirkan, kemudian jumlah alat, jenis, lalu fasilitas yang dimiliki, ya gedung, barangkali kantor boleh disampaikan, lalu likuiditas keuangan perusahaan itu kita bisa minta dari laporan pajak tahunan gitu ya. Oke. Sampai di sini adakah yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke sesi berikutnya? Adakah yang mau ditanyakan dulu? Pak, saya mau tanya Pak. Ya, oke, Aldian. Untuk SKA itu kan seringkali juga, ya kadang-kadang juga ada yang itu Pak, dapatnya tuh juga
instan gitu Pak. Jadi kan bisa instan, oke. bisa pakai joki gitu Pak. Ya, Itu gimana Pak? Untuk menguji ya. keasliannya apa bisa Pak? Kalau bicara menguji keasliannya bisa. Saya pernah tunjukkan kan waktu lalu ya. SK itu kan ada QR code-nya. Betul Aldian ya. Sebelah kiri itu kan. Saya pernah tunjukkan kan SK. Ya, SKA yang punya Pak Heri ya. Ya, itu kan sebelah kiri ada QR code-nya. Nah, sekarang bagaimana untuk membuktikan asli atau tidaknya? Anda scan aja QR code-nya itu. Linknya itu kalau itu benar, kalau itu SK-nya itu benar, artinya valid dan sah, itu pasti akan nanti kan terhubung ke LPJK. Tapi berikutnya lagi, Pak, apakah itu benar cara mendapatkannya, misalkan aja dengan cara tadi yang Aldian sampaikan dengan joki. Ya, kalau sudah bicara apakah itu benar cara mendapatkannya, itu bicara mengenai kompetensi kan. Nah, kompetensinya bagaimana menilainya? Ya, nah menilainya nanti pada saat di lapangan begitu kan. Itu yang akan menjadi penilaian. Tetapi kalau misalkan masalah secara fisik itu sah, Anda ya scan aja. Nah, sekarang kalau misalkan itu sudah di-link dan memang terdaftar di LPJK, apakah kita berani mengatakan Pak ini tidak sah karena Bapak karena Bapak tidak ujian sendiri? Oh ya, kita bisa dikomplain orang gitu Pak. Nah, itu mesti hati-hati. Bukan tidak mungkin loh. Pada saat kualifikasi dengan calon penyedia jasa MK ya, ada temuan bahwa ketika ditanyakan punya SKA, punya, nanti minggu depan diklarifikasi, itu baru terbitnya itu H-2. Tanggalnya kelihatan kan, diterbitkan kapan dan di mana. Ketika cek, loh, misalkan ya hari ini itu kita klarifikasi, ternyata tanggal 16 kemarin baru terbit begitu. Ya, sekali lagi bahwa kita tidak menutup fakta bahwa prakteknya itu kalau SKA itu di level kadang untuk pekerjaan tender itu sekali lagi ya bukan tidak mungkin, bahwa bukannya tidak ada, tapi faktanya ada yang kita ngurus SKA itu 1-2 hari gitu, 1-2 hari keluar itu. Kalau kamu tanya itu bagaimana Pak, itu sah Pak? Enggak. Lu secara dokumentasi sah kok, artinya dikeluarkan dan Anda bisa cek di LPJK, linknya connect kok. Kalau begitu kira-kira kita berani memberikan satu evaluasi, Pak ini tidak sah loh Pak karena Bapak dibuatkan. Ya itu satu tindakan yang artinya agak konyol juga. Prakteknya Aldian, ya prakteknya aja itu seperti itu sih. Jadi mau tender gitu kadang segera dibuatkan. Ya tentunya dengan kan kita bisa mendapatkan SKA Madya Muda itu juga tergantung jam terbang kita kan. Misalkan kalau kamu baru lulus 2 tahun begitu, tidak mungkin belum bisa Madya. Ya paling tidak muda. Hanya kan muda Madya itu apa pengaruhnya atau utama apa pengaruhnya? Di bobot penilaian. Ya di prakualifikasi tadi. Kalau misalkan ya tender untuk jasa perencanaan, kamu punya tenaga ahli struktur, tenaga ahli MEP, tenaga ahli landscape, tenaga ahli arsitektur, tenaga ahli untuk fasad, semuanya SK-nya utama, ya pasti bobotnya tinggi semua. Ya selain kalau kita bicara harganya, kalau sudah sesuai begitu, optimal begitu ya besar kemungkinan menang sih dibanding dengan yang punya SK utama hanya tim leader, lainnya Madya semua. Meskipun nilainya itu berimbang ya, nilai proyeknya atau nilai penawarannya, itu bukan tidak mungkin, pasti ya orang akan pilih yang utama semua. Tetapi sekali bahwa Pak, apakah jaminan Pak kalau utama itu masih bisa kerja? Ya belum tentu juga Pak katakan. Makanya kayak beberapa kali sejauh ini ya, artinya Pak Heri coba untuk berproses ya dengan benar sih, artinya mendapatkan sertifikat itu ya lewat
training berhari-hari begitu sih, karena seperti belajar proses pengadaan itu untuk mendapatkan sertifikasi sebagai spesialis procurement spesialis itu juga hampir 10 hari ya training pagi sampai sore, meskipun online ya, pagi sampai sore. Pak, apa yang dikerjakan Pak selama training? Setiap hari training itu, setelah training pasti buat tugas, seperti kamu juga kuliah begitu. Buat tugas itu, buat PR itu, dan harus dikerjakan karena tugas yang dikerjakan juga dinilai. Setelah itu masih ada ujian secara tertulis lagi. Ada juga nilai minimalnya. Setelah itu masih harus ujian wawancara, diklarifikasi lagi. Apa klarifikasi? Ya pengalaman kita, benar enggak Bapak itu pernah bekerja ini, coba diceritakan apa yang dikerjakan di situ, apa outcome-nya. Nah, sehingga ketika lulus pun ya berbeda. Ya, gitu Aldian. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Ya, makasih. Satu lagi mungkin ada yang mau bertanya. Itu. Belum ada? Ya, kalau belum ada, silakan Aldian, kelompok yang akan presentasi, persilahkan. Oke, terima kasih Pak Hermawan atas Ya, makasih Aldian. kuliahnya. Untuk kelompok yang presentasi hari ini kelompok 12, Ardhito Parakji, Alexander Hermawan, Agustinus Dandi dengan topik runtuhnya bangunan gedung 5 lantai di Selipi, Jakarta Barat. Silakan. Ya, sebelumnya maaf, ini topiknya itu saya ganti sama. Oke, ya. Dari ganti ya? Ya udah. Ya, oke. Sudah Pak, sudah multiple partisipan untuk share screen. Silakan.